Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Materi barisan dan deret sudah pernah kita pelajari di SMP, lebih tepatnya di kelas 9. Nah, di kelas 11 ini kita akan masuk kembali ke barisan dan deret, tetapi akan lebih luas lagi ya cakupannya. Nah, kita ingat-ingat lagi pengertian dari barisan dan deret ya. Barisan itu suatu himpunan yang anggotanya diurutkan menurut suatu aturan tertentu. Oke, jadi itu ada aturannya ya. Misalnya nanti itu ditambah, dikali, dibagi atau dikurang. Dan kemudian deret itu penjumlahan suku-suku dari suatu barisan. Gitu. Masih ingat bedanya barisan dan deret? Nah, kalau barisan kan nanti dipisahkannya pakai tanda koma ya. Kalau deret dipisahkannya pakai tanda plus atau jumlah. Nah, coba perhatikan bilangan-bilangan berikut ini. Di sini ada 2, 4, 6, 8, 10, 30, 25, 20, 15, 10, 2, 4, 8, dan seterusnya. Misalnya perintah yang pertama, tentukanlah 3 suku selanjutnya dari bilangan tersebut. Jadi kan ada 2, 4, 6, 8, 10. Kira-kira suku selanjutnya itu berapa? Untuk menentukan suku selanjutnya, kita harus melihat dulu polanya. Pola dari angka-angka sebelumnya. Ini kan dari 2 ke 4. 4 ke 6. Nah, 2 ke 4 itu kira-kira diapakan? Kalau 2 ke 4 berarti kan kita jumlahkan 2 ya. Nah, 4 ke 6 juga dijumlahkan dengan 2. Nah, berarti polanya begitu terus. Kan 6 tambah 2 8. 8 tambah 2 yaitu 10. Berarti untuk 3 suku selanjutnya kita tambahkan dengan 2 ya. 10-nya tambah 2 jadinya 12. 12-nya tambah 2 jadinya 14. 14-nya tambah 2 jadi 16. Oke, bisa ya. Kemudian kita lihat yang kedua. 30, 25, 20, 15, 10. 3 suku selanjutnya kira-kira berapa? Nah, di sini dari 30 ke 25, 25 ke 20, kira-kira diapakan? Oke, tepat sekali. Kita kurangkan dengan 5 ya. Kurangi 5. 30 kurangi 5 kan 25. 25 kita kurangi 5. Kan 20 ya. Sama juga selanjutnya 20 kurangi 5 itu 15, 15 kurangi 5 yaitu 10. Berarti suku selanjutnya adalah 10 kurangi 5. 10 kurangi 5 berapa? Kan 5 ya. Nah, 5-nya dikurangi 5 jadinya 0. 0-nya kurangi 5 jadinya negatif 5. Bisa ya? Jadi yang atas kita jumlah, yang bawah dikurangkan. Kemudian yang selanjutnya 2 ke 4, 4 ke 8, 8 ke 16, 16 ke 32. 3 selanjutnya berapa? 3 suku selanjutnya kira-kira berapa? Nah, kan 2 ke 4 ditambah 2 ya. Kalau 4 ke 8 ditambahnya 4. Bedanya atau penjumlahnya udah tidak sama. 4 ke 8 ditambahnya 8. Yang pasti bukan dijumlah ya. Coba kita gunakan aturan perkalian. 2 ke 4 itu gimana? Kan dikali 2 ya. 2 kali 2 jadinya 4. 4 kali 2 yaitu 8. 8 kali 2 16. Nah, berarti aturannya kita kalikan. Dari suku pertama ke suku selanjutnya kita kalikan dengan 2. 4 ke 8 juga dikalikan dengan 2 ya. Berarti suku selanjutnya kita kalikan dengan 2 juga. 32 dikali 2 berapa? 64. 64-nya dikali 2 128. 128 dikali 2 yaitu 256. Yang selanjutnya ada 81, 27, 9, 3, 1. 3 suku selanjutnya bagaimana?
Dari 81 ke 27 itu kira-kira diapakan? 27 ke 9 kira-kira diapakan? Kan 81 ke 27 itu dibagi 3 ya. Nah, coba mungkin dibagi 3. 27-nya dibagi 3 kan 9 betul ya. 9-nya bagi 3 yaitu 3. 3-nya bagi 3 yaitu 1. Nah, jadi untuk menentukan suku selanjutnya kita bisa gunakan aturan dibagi 3 atau dikalikan dengan 1/3. Dibagi 3 atau dikalikan dengan 1/3 itu sama ya. Jadi kan 81 dikali 1 kan 81. 81 bagi 3 yaitu 27. Sama, ke belakang juga sama. Jadi untuk 3 suku selanjutnya, yang tadi kan 1 ya, satunya dikalikan dengan 1/3. Jadinya berapa? 1/3 ya. 1/3 dikali 1/3 jadi 1/9. 1/9 dikali 1/3 1/27 gitu. Nah untuk yang terakhir ini 1, 1, 2, 3, 5, 8. Kira-kira 3 suku selanjutnya gimana? 1 ke 1 kan ditambah 0. 1 ke 2 ditambah 1. 2 ke 3 tambah 1. Tapi 3 ke 5 ditambah 2 ditambah 3. Beda ya? Untuk menentukan suku selanjutnya, caranya itu kita tambahkan 2 suku sebelumnya. 2 suku ya. Ini kan 1 tambah 1 sama dengan 2. Kemudian 1 tambah 2 yaitu 3. 2 tambah 3 yaitu 5. 5 tambah 8. 3 tambah 5 kan 8 ya. Berarti untuk suku selanjutnya kita jumlahkan 2 suku sebelumnya. 5 tambah 8 berapa? 13. 8 tambah 13 21. 13 tambah 21 34 gitu. Nah, sekarang dapat kita kelompokkan ya jenis-jenis barisan berikut ini. Jadi untuk yang nomor 1 dan nomor 2 itu kan caranya ditambahkan atau dikurang ya. Nah, maka disebut dengan barisan aritmatika. Oke, untuk 1 dan 2 namanya barisan apa tadi? Aritmatika. Arit ya. Untuk yang ketiga dan keempat ini kan caranya dikali atau dibagi ya. Nah, kalau dikali atau dibagi namanya yaitu barisan geometri. Dan untuk yang terakhir ini namanya adalah bilangan atau barisan Fibonacci. Nah, pada barisan aritmatika nanti kita akan menentukan suku ke n, menentukan rumus suku ke n-nya, ada juga sisipan barisan dan juga suku tengah. Oke? Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Barisan aritmatika. Barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang tiap suku berikutnya diperoleh dengan cara menambah atau mengurangi dengan bilangan yang sama. Nah, kita ambil contoh yang di atas tadi ya. Tadi kan ada 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Ada 30, 25, 20, 15, dan 10. Tadi bagaimana cara menentukan suku selanjutnya? Tadi kan caranya ditambah ya. Kalau yang atas ditambah, ditambah. Yang bawah dikurang, dan dikurang. Seperti pengertiannya tadi kan caranya apa? Menambah atau mengurangi dengan bilangan yang sama. Yang atas tadi kan sama nggak? Sama ya, ditambah 2. Ditambah 2, tambah 2, tambah 2. Yang bawah dikurangi 5, kurangi 5, kurangi 5, dan dikurangi 5. Nah, untuk barisan dan deret, nanti kita akan mengenal beberapa istilah. Di antaranya ada suku, kemudian ada beda atau selisih, rasio, suku ke n, dan lain-lain. Suku, apa itu suku? Nah, ini kan ada 2, 4, 6, 8, 10.
bilangan-bilangan yang menyusun suatu barisan disebut dengan suku. Nah, suku itu atau letaknya. 2 ini kan berada pada urutan yang pertama ya. Atau biasa kita tuliskan dengan U. Nanti ada U1, berarti suku yang pertama. Kemudian ada 4. 4 itu di suku yang kedua kan. Nah, 6 itu ada di suku yang ketiga. 8 ada di suku yang keempat. 10 ada di suku yang kelima. Dan seterusnya sampai suku yang belum kita ketahui bisa disebut juga dengan suku atau UN. Jadi di sini udah paham ya. Jadi suku yang pertama adalah 2. Suku yang kedua adalah 4, suku yang ketiganya adalah 6, suku yang keempat adalah 8, suku yang kelima adalah 10. Nah, sekarang kita akan mengenal istilah beda. Beda atau selisih. Selisih bilangan dapat kita cari dengan cara mengurangi suku yang di belakang dikurangi dengan suku yang di depannya. Beda sama dengan UN dikurangi UN-1. Min satunya ini kecil ya, yang mengurangi huruf N-nya ini. Atau juga paling gampangnya itu suku yang kedua dikurangi suku yang pertama. Boleh juga suku yang kelima kurangi suku yang keempat. Nanti hasilnya akan sama. Misalnya kita masukkan suku yang kedua dikurangi suku yang pertama. Suku keduanya kan 4. Suku pertamanya itu 2. Jadinya 4 kurangi 2. Maka 4 kurangi 2 sama dengan 2. Oke, jadi bedanya sama dengan 2. Misalnya suku ke-5 kurangi suku ke-4. Suku ke-5-nya kan 10. 10 kurangi 8 yaitu 2. Sama ya. Setelah beda, ada juga simbol atau istilah suku yang pertama. Suku pertama biasa disebut juga dengan A atau U1. Oke. Menuliskan suku yang pertama bisa dituliskan dengan A atau U1. Jadi suku yang pertama dari barisan yang kita contohkan ini berapa suku pertamanya? Suku pertamanya yaitu 2. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana cara menentukan suku ke N-nya? Untuk menentukan suku ke N, kita bisa menggunakan rumus ini ya. Ad-nib. A plus N-1 dikalikan dengan bedanya. Oke, langsung saja ke contohnya. Barisan aritmatika 2, 5, 8, 11, 14, dan seterusnya. Maka suku ke-20 dari barisan tersebut adalah yang ditanyakan kan suku ke-20 ya. Jadinya U20 sama dengan tadi kan A plus N-1 dikalikan dengan B. A itu apa tadi? Suku yang pertama. Suku pertamanya berapa? Kan 2 ya. Jadi 2 plus N-1. N-nya itu yang ditanyakan. Yang ditanyakan kan 20 ya. Jadi kita tulis 20 dikurangi dengan 1. Satunya dari mana? Dari rumusnya ini. Kemudian dikalikan dengan B. B itu bedanya. Bagaimana cara mencari beda tadi? Suku yang kedua dikurangi suku yang pertama. Berarti 5 kurangi 2 yaitu 3. Nah, kita lanjut. Jadinya 2 ditambah 20 kurangi 1 yaitu 19. Kemudian dikalikan dengan 3. Jadinya 2 ditambah 19 kali 3 yaitu 57. 2 tambah 57 yaitu 59. Gitu. Bisa ya? Ini masih gampang karena suku yang pertamanya sudah ada dan bedanya juga masih bisa dicari dengan gampang. Kita lanjut ke contoh yang selanjutnya. Banyaknya suku dari barisan aritmatika 6, 10, 14 sampai 110 adalah titik. Nah, tadi kan kita mencari suku ke N-nya ya. Sekarang kita mencari banyaknya suku. Caranya gimana? Masih sama seperti tadi. Jadi kita tulis dulu rumusnya biar nggak lupa ya. Jadi UN sama dengan ad-nib. A plus N-1 dikalikan dengan bedanya.
Nah, di sini kita mencari banyaknya suku. Banyaknya suku berarti adalah yang kita cari adalah n-nya. n-nya ini adalah suku yang terakhirnya. Suku terakhirnya berapa? 110 kan? Nah, jadinya 110 sama dengan A. A itu apa? Suku pertama. Suku pertamanya adalah 6. Ditambah n-1. Masih tetap ya, soalnya kita mau mencari n-nya, belum ketahuan. Jadi masih n-1. Dikalikan dengan B. B itu apa? Bedanya. Bedanya berapa? Suku kedua kurangi suku pertama. 10 kurangi 6 yaitu 4. Atau misalnya suku ketiga kurangi suku kedua juga sama ya. 14 kurangi 10 yaitu 4. Kita lanjut. Jadi 110 sama dengan 6 ditambah. Nah, kita kalikan pelangi ya. N kali 4 jadinya 4N. Min 1 kali 4 jadinya min 4. Jadinya 110 sama dengan, ini bisa dijumlah ya, 6 dikurangi 4 jadinya 2. Ditambah 4N. 2-nya kita pindahkan ke depan. Positif pindah terus jadi negatif. Jadi 110 dikurangi 2 sama dengan 4N. 110 dikurangi 2 sama dengan 108 ya. Nah, sama dengan 4N. Kita pindahkan saja ke depan biar gampang ya. Atau kita tukar posisinya. 4N sama dengan 108. Jadi N-nya sama dengan 108 dibagi dengan 4. Itu berapa? 27. Selanjutnya, diketahui barisan aritmatika mempunyai suku kelima sama dengan 25. Suku ke-10-nya sama dengan 45. Tentukanlah suku kedua barisan tersebut. Nah, gimana lah ini? Jadi kan yang ketahui kita tulis dulu ya. Yang itu adalah suku kelima atau U5 ya. U5 sama dengan 25. Dan U10-nya sama dengan 45. U5-nya kan sama dengan 25. Nah, U5-nya itu kan berasal dari adnib tadi. A plus N-1 dikalikan dengan B. Hasilnya berapa tadi? 25 ya. Nah, kan A-nya belum diketahui nih. Jadi masih A plus N-nya. N-nya kan sudah ada nih, U5. Jadi N-nya kita ganti dengan 5. 5 kurangi 1 yaitu 4. B-nya berapa? B-nya kan belum ada ya, jadi masih B. Nah, sama dengan 25. Yang bawah juga sama, kita pecah lagi rumusnya. U10 kan berasal dari adnib juga ya. Jadi A-nya belum diketahui juga. A plus N-1. N itu berapa yang bawah? Kan 10 ya. 10 kurangi 1 sama dengan 9. B-nya masih pakai B. Hasilnya berapa? 45. Nah, gitu. Jadi di sini kita sudah dapatkan 2 buah persamaan. Kalau bentuknya sudah seperti ini, seperti SPLDV, tinggal kita eliminasi dan substitusi untuk menemukan A dan juga B-nya. Menemukan suku pertama dan juga selisihnya. Baru kita bisa menentukan suku yang keduanya ini. Nah, ini kan A-nya udah sama ya. Langsung saja kita kurangkan atau kita eliminasi. A kurangi A sudah habis ya. 4B kurangi 9B sama dengan min 5B. 25 kurangi 45 jadinya min 20. Jadi B-nya sama dengan min 20 dibagi dengan min 5. Jadi B-nya sama dengan berapa? Negatif kurangi negatif sama dengan positif. 20 bagi 5 sama dengan 4. Ketemu bedanya 4. Tinggal mencari A-nya. Mencari A-nya, kita substitusikan ke persamaan yang pertama atau yang kedua. Bebas. Misalnya ke persamaan yang pertama, jadinya kan A plus 4B sama dengan 25. A plus
4B. B-nya tadi berapa? 4. 4 kali 4 sama dengan 16. Sama dengan 25. Jadi A sama dengan 25. 16-nya positif, pindah ruas jadi negatif 16. Jadi A-nya sama dengan 25 kurangi 16, yaitu 9. Nah, kalau sudah ketahuan A sama B-nya, misalnya mau kita urutkan, atau kita kan mau mencari suku yang kedua ya. Nah, gampang nih kalau udah ketemu A sama B-nya. Berarti kan suku yang pertamanya adalah 9. Suku yang keduanya berapa? Ya kita tambahkan dengan bedanya. Bedanya kan 4. 9 tambah 4 yaitu 13. Tambah 4 lagi 17. Tambah 4 lagi 21. Tambah 4 lagi 25. Tambah 4 lagi 29. 33. 37. 41 dan 45. Ada 10 nggak? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gitu kan? Nah, jadi suku yang pertamanya adalah 9. Yang ternyata adalah suku kedua. Suku keduanya itu 13. Suku yang kelimanya, tadi kan 25 ya. Di soal nih 25. Tuh 2, 3, 4, 5. Benar 25. Suku yang 10-nya adalah 45. Gitu. Tapi kalau yang ditanyakan adalah suku ke-25 nih. Suku ke-25. Caranya gimana? Caranya sama seperti tadi. Suku kelimanya kan 25, kita jabarkan jadinya A plus 4B sama dengan 25. Dan suku ke-10-nya dijabarkan juga. Jadinya A plus 9B sama dengan 45. Seperti tadi ya, dieliminasi ketemu B-nya 4 dan A-nya adalah 9. Setelah ketemu A dan B, tinggal kita masukkan ke adnibnya. Kita masukkan ya. Suku ke-25. Jadi U25 sama dengan A plus N-1 kali B. A-nya tadi 9 ya. Ditambah N-1. N-nya kan 25. 25 kurangi 1 jadinya 24. B-nya tadi berapa? 4 ya. Nah, gitu. Jadinya 9 ditambah 24 dikali 4. 96. 9 ditambah 96 jadinya 105. Gitu. Bisa ya? Lahalanya sama. Jadi yang tadi yang suku kelimanya dijabarkan sama suku ke-10-nya, ketemu A sama B, tinggal dimasukkan ke adnibnya ini. Lanjut ke sisipan barisan. Apa itu sisipan barisan? Sisipan barisan adalah menyisipkan suatu bilangan pada di antara dua suku. Nah, jadi misalnya kita ambil contohnya, di sini ada barisan aritmatika 1, 7, 13, 19. Jika di antara dua suku beruntun disisipkan dua bilangan, sehingga terjadi barisan aritmatika baru. Tentukanlah barisan aritmatika baru itu dan suku ke-8-nya. Nah, jadi yang pertama ini, barisan yang awalnya, kita tulis dulu yang diketahui, yaitu ada A. A itu apa tadi? Suku pertama ya. Suku pertamanya berapa? Kan 1. Bedanya berapa? Bedanya kan suku kedua dikurangi suku pertama. Suku keduanya 7. 7 dikurangi 1 yaitu 6. Gitu. Jadi untuk menentukan sisipan barisan, kita butuh yang namanya beda yang baru. Beda yang baru itu caranya gimana? Jadi B yang baru itu kita tulis saja B aksen ya. Sama dengan beda yang lama atau beda yang awal dibagi K plus 1. Nah, ini dia. K-nya itu apa? K-nya adalah banyaknya barisan atau banyaknya bilangan yang akan kita sisipkan. Tadi berapa yang kita sisipkan? Yaitu 2 ya. Nah, jadi B yang barunya atau B aksennya sama dengan B awalnya berapa? Kan 6.
per K-nya berapa tadi? 2 ya. 2 plus 1 jadinya 3. Jadi bedanya 6 dibagi 3 yaitu 2. Gitu. Setelah ketemu bedanya, ya tinggal kita masukkan ke barisan yang pertama tadi. Nah, A-nya berapa? A-nya kan 1 ya. Nah, bedanya berapa? Kan udah ketahuan nih, bedanya 2. Ya udah, menentukan suku selanjutnya tinggal kita tambahkan dengan bedanya. Berarti kan kita tambah 2. 1 tambah 2 yaitu 3. 3 tambah 2 5. Tambah 2 lagi 7. Tambah 2 lagi 9. Tambah 2 lagi 11. Tambah 2 lagi 13. Tambah 2 lagi 15, 17, dan 19. Nah, jadi barisan aritmatika yang barunya adalah 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, dan 19. Dan yang ditekan adalah suku ke-8. Suku ke-8-nya berapa? Ya kita hitung saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi jawabannya adalah 15. Yang terakhir ada yang namanya suku tengah. Suatu barisan aritmatika terdapat suku tengah apabila jumlah sukunya pada barisan tersebut bernilai ganjil. Nah, perhatikan contoh yang A dan yang B. Yang A terdapat 5 suku ya. Otomatis ada yang suku yang di tengahnya. Kan kalau mencari suku yang di tengah tinggal yang awal sama akhirnya coret. Awal sama akhir coret lagi. Sisanya berapa ini? 9. Nah, gampang kalau jumlah barisannya sedikit. Tapi kalau yang B, ini kan ada 3, 7, 11, 15 sampai 43. Kita aja belum tahu berapa jumlah sukunya itu ya. Nah, jadi langsung saja ya kita pakai cara cepatnya. Untuk mencari suku tengah atau UT, yaitu setengah dikalikan dengan suku pertama ditambah suku terakhir. Nah, kita coba ke yang A dulu. Kita masukkan apakah hasilnya akan benar-benar 9. Jadi yang A setengah dikali A. A-nya berapa? A itu kan suku pertama ya, yaitu 1. Ditambah UN. UN itu suku yang terakhir, yaitu 17. Jadinya setengah dikali 1 plus 17, yaitu 18. Setengah kali 18, yaitu 9. Jadi terbukti ya. Jadi untuk menentukan suku tengah, kita bisa menggunakan setengah dikalikan A-tun atau A plus UN. Jadi yang B sama aja ya caranya. Jadi untuk yang B yaitu setengah dikalikan A-nya berapa? Kan 3. Ditambah UN. UN itu suku yang terakhir, 43. Setengah dikalikan 3 tambah 43 yaitu 46. Setengah kali 46 yaitu 23. Oke, sampai di sini dulu belajar barisan aritmatikanya. Untuk selanjutnya kita akan melanjutkan pada materi deret aritmatika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.